Yang kedua soal kontradiksi di hidup lo. Lo kan anak motor, Iya. tapi lo punya anak, punya istri juga pekerja gitu ya. Gimana lo deal dengan itu? Misalnya gini, gue aja sepedaan tuh PR juga, mau meskipun ngeluarin sepeda nggak bunyi, tapi lo kalau pergi 2 jam kan PR juga ditanya. Lo gimana ya? Nah, gua sudah bisa ini. Berdamai? Enggak, istri gua sudah bisa Menerima. mengerti. Wah, bahwa itu tipsnya gimana? pelan-pelan, Oke. jangan maksa. Hmm, Perempuan tuh kan paling tidak suka dipaksa-paksa. untuk banyak hal, Iya, semua kayaknya. untuk semua hal. Perempuan tuh kan paling senang dia kayak dilibatkan dalam percakapan, atau dia dilibatkan, dia tuh tidak ingin. Ujuk-ujuk gitu. Iya, dan dia pengen tetap dia yang nomor satu kan, kalau kita ngomongin dalam keluarga kan. Jadi gue tuh dari awal memang sudah meyakinkan bahwa ini tuh ya dia udah intinya waktu dari awal beli motor juga gue nggak bilang tiba-tiba mendadak pengen beli motor. Lama meyakinkan. Ada ininya, premis menunjukkan sedikit-sedikit bahwa gue pengen beli motor tapi mahal. Tapi nggak maksa, cuma bilang ini motor kayaknya bagus deh. Prakondisi lah itu iya. ya. Oke. Diyakinkan kepada dia bahwa gue tuh pengen banget ini, beneran pengen. Maksudnya beneran sayang sama motor, beneran cinta sama motor, bukan karena ikut-ikutan atau apa. Jadi pelan-pelan dia ngelihat, oh bener Terbukti nih. nih. Lama-lama kan ini Ada juga luluh. Oh, oke. Terus ngelihat, oh duitnya udah ada, ya udahlah beli. Jadi jangan tiba-tiba maksa. Nah, itu pun ketika akhirnya punya motor, diyakinkan sedikit-sedikit bahwa ini motor perlu dirawat. Dengan cara manasin. Dengan cara San dipanasin Mori. seminggu sekali. Jadi gitu, dia tahu bahwa oh ini mahal. Kalau nggak dirawat kan nanti Rusak. ngerugi gue juga. Nilainya Jadi turun. bini gue udah tahu bahwa suaminya ini perlu manasin motor seminggu sekali. Jadi sudah tertanam kepada benak dia bahwa ini tuh perlu dirawat. Plus gue juga memang menghabiskan waktu sama dia. Intinya sebenarnya gini, gue yakin perempuan itu bakal mengizinkan suaminya hobi apapun selama dia melihat bahwa suaminya ini waktunya juga imbang buat istrinya. Oke, nggak ego Tidak ke yang dia ya. kelihatan, oh ini kok motor terus. Kan kalau istri kan bisa melihat, oh waktu dia buat keluarga juga udah cukup kok. Maksudnya dia bukan energi, dia ya. bukan habis cuma buat motor. Jadi kan ketika gue bilang mau manasin motor ya besok, dia tahu bahwa nggak melulu tentang motor hidupnya. Iya. Intinya Jadi tetap itu aja. istri nomor 1 lah ya. Iya, tetap keluarga nomor 1 gitu. Jadi ketika mau motoran pun kan orang istri nggak akan mungkin motoran mulu, enggak. Jadi tahu bahwa oh ini hanya sampingan. Karena tetap ya waktu buat keluarga kan banyak. Lebih Ya intinya mah kalau kelihatan bahwa di rumah itu perhatiannya tetap sama keluarga ya aman sih kalau kata gua. Mah mungkin orang-orang yang susah dapat izin karena merasa hidupnya motor terus. iya, atau mungkin istrinya kurang dapat perhatian dari dia, jadi susah ketika izin. Bisa Plus jadi. sekarang kan gua sama istri Ini bentuk-bentuk perhatiannya gimana? Lo membaginya? simple sebetulnya. Istri itu kalau lagi di sebelah dia jangan main HP aja. Ini tips nih buat kalian ya. Pasti gue yakin banyak yang soalnya Benar, gue juga sebel. mengalami kalau istri habis pulang kerja terus gue main HP pasti dia marah. Iya. Kayak nggak ada perhatian gitu Iya, ya. Lu kamu udah kok main seharian. HP mulu aku maksudnya kan pasti oh iya istri tuh pengen diperhatiin. Intinya mah udah kalau ada istri jangan kita terlalu fokus sama hal lain. Makanya suka banyak kan kejadian orang dimarahin sama istrinya gara-gara main PS mulu. Itu karena ada dia di sebelah istri tapi dia lakinya main Dicuekin ya? PS. Iya. Coba lihat deh, Pak. Pasti ada orang-orang istrinya yang mengeluhkan main PS mulu, main ini mulu karena tidak diperhatikan. Intinya mah kalau kita sama keluarga atau sama minimal sama istri dulu lah. Tunjukkanlah bahwa memang lu tuh hadir buat dia. Maksudnya enggak yang perhatian lu enggak terpecah kok. Soalnya gitu gua kan belajar dari dulu kalau gua lagi meskipun itu kerjaan ya, tapi kadang-kadang kan istri Kalau main pas HP lagi mulu duduk padahal gitu kan ya. ini kerjaan tetap aja kan buat dia enggak ini. Intinya mah kalau ada istri usahakan jangan terlihat sedang main HP terus istri lagi mergokin kita lagi asik terus. Terus lo update medsos kapan waktunya? Atau... Ya kan jangan terlalu sering. Intinya kalau lagi pas ada momen berdua jangan terlalu. Oke. Tetap harus bisa kalau apalagi kalau istri lagi cerita. Itu kita taruh aja HP. Jadi dengerin. Intinya mah semua istri atau semua perempuan kan hanya ingin didengarkan dan diperhatikan. Jadi buat para laki-laki di luar sana kalau sedang ke rumah atau pulang ke rumah udahlah jangan terlalu lama megang gadget atau apapun. Jadi kalau anak sedang tidak disusuin sama ibunya,
itu gue yang megang. Oke. Jadi jangan sampai kasihan kan, Dia udah menyusui, dia rewel dia lagi. ya gitu. Jadi membagi perannya ya dengan ya gue juga mandiin, ya berdua sih lebih tepatnya. Kalau anak bayi kan gue yang megangin, Istri yang mandiin. ya mandiin sambil pegangan, nanti gue ini ganti popok. Ya intinya jangan menganggap kalau di rumah ini kerjaan istri, ini kerjaan suami. Iya. Jadi pola pikirnya harus ditekankan bahwa rumah itu urusan bersama. Tidak ada itu urusan istri, urusan laki-laki. Karena lu tinggal di situ bareng-bareng juga. Iya, ya kecuali kalau memang urusan duit, laki-laki yang harus lebih Bertanggung jawab. Iya, kasarnya lah ya. Kalau istri minta dibeliin sesuatu, jangan komplain. Kalau emang duitnya ada, beliin aja. Oke, apa misalnya yang lu Bisa, beliin? Pak, aku mesen baju, transferin dong. Dong, Ya. misalnya. Pak, mau beli tanaman, ayo anterin. Jadi intinya, kalau ada istri meminta sesuatu yang masih masuk akal dan kita mampu, nggak usah lah diprotes. Misalnya, ngapain sih beli itu, kan kadang-kadang ngapain sih beli tanaman, cuma ya ribet-ribet amat, terus ya nggak ada maksudnya apa sih tanaman gitu. Tapi itu bagian dari ibaratnya investasi untuk Nggak ada Nggak investasi. Intinya, kalau memang suami mampu, kasih aja. udah apapun permintaan istri kasih Kabulkan. aja. Kalau yang masih masuk akal ya. Cuma kalau minta dibeliin jajan-jajanin gitu doang mah ya, oh udahlah nggak usah protes, karena nanti kan bakal berbalik ke kita. Kalau kita Iya, tiba-tiba beli minta barang, aja. apa itu plat berapaan, mahal banget kan, nanti kan ngebalik. Iya, Tapi iya. kalau kita dari awal juga nggak pernah protes istri beli apa-apa kan, Yang lain ya akan udahlah dilakukan dia seperti juga kalau gua jajan dibayarin gitu. Untuk hidup kan lo kayaknya apa ya, easy going, tapi juga gue tuh menemukan banyak orang yang kelihatannya slow dalam hidupnya tapi dia menjalankan hidup secara berkesadaran gitu, mindful gitu. Lo tadi ngomong kan, ya gue sih jalan-jalan aja, hari ini yang apa gue jalani. Kesadaran itu lo muncul dari mana? Kesadaran itu muncul karena gue sejak kelas 5 SD itu udah yakin besok bakal mati. Itu yang Iya. itu Gue kayak tuh yakin tidak akan berumur panjang dari SD. Itu yang membuat lo merasa harus menikmati hari ini, Iya. mengerjakan apa yang terjadi hari ini. Iya, memang waktu SD belum sedalam itu keyakinan gue. Dulu mah cuma mikir besok bakal mati, tapi nggak sampai ke filosofis bahwa bakal dinikmatin. Iya, Kalau iya. dulu waktu kecil lebih ketakut. Jadi hidup dalam ketakutan. Aduh, besok mati, takut. Belum sadar untuk menikmati. Oke. Ini Berkembang menjadi remaja. Iya, berkembang. Kesadaran untuk menikmati itu justru ketika kuliah baru sadar bahwa jadi gini. Waktu SD pengen buru-buru SMP. Oke. Pengen ngerasain pakai celana putih biru. Waktu SMP pengen buru-buru SMA, pengen pakai celana panjang. Dari SMA pengen buru-buru kuliah, pengen gondrong dan baju bebas. Tapi selalu yang terjadi tuh ketika udah SMP kangen SD. Ya, balik ya. Seru aja sama SD ya, kangen. Pas udah SMA, kangen SMP. Pas udah kuliah, kangen pakai seragam. Kan artinya apa? Kita buru-buru memandang jauh ke depan, tapi ketika udah di depan kita pasti bakal mengangani yang belakang. Nah makanya pas gua kuliah, udahlah sekarang mah nggak perlu mikirin jauh ke depan, nih nikmatin aja yang sekarang, karena yang sekarang ini nggak bakal terjadi lagi kan. Saat ini hanya terjadi sekali dan nggak bisa berulang. Iya. Ketika udah terjadi itu udah masa lalu, makanya mendingan dinikmati. Kalau udah jadi masa lalu kan cuma hanya jadi kenangan. Terus kalau kita terlalu mikir jauh ke depan, umur belum tentu ada sampai ke sana. Makanya pas gua kuliah tuh baru kesadaran itu muncul. Oh iya, yang bikin hidup lebih indah tuh kalau kita menikmati saat yang sedang dijalani. Nggak usah kita mikir jauh-jauh, nggak usah kita mikirin nengok ke belakang. Terus lu menempatkan mimpi atau rencana dalam hidup gimana lah? Gua tuh tidak pernah punya mimpi yang spesifik dari dulu. Gua nggak pernah tahu gua mau jadi apa, makanya film gua mau jadi apa karena gua nggak tahu. Oh itu presentasi dari lu nggak punya mimpi ya? Jadi wartawan itu bukan sesuatu yang gua cita-citakan. Gua dari dulu juga nggak tahu gua tuh mau ngapain ya. Selain karena gua nggak tahu gua punya bakat apa, kan gua tuh ada beberapa orang yang beruntung sadar dari kecil bahwa gua bakatnya ini. Kayaknya gua pengen jadi ini, gua enggak. Gua tuh nggak pernah tahu gua bakatnya apa. Makanya ketika jadi wartawan pun karena tiba-tiba kuliah jurnalistik dan ternyata gue bisa nulis, ya udahlah jadi wartawan aja. Ternyata menyenangkan menulis itu. Sebelumnya kan gue pikir kalau gue lulus apa gue jadi pegawai Telkom ya kayak bokap gue, kayaknya enak hidupnya, senang gitu, tunjangan kesehatan ada, ya bisa hidup layak. Tapi juga kayak enggak enak, gue nggak suka kerja kantoran, tapi nggak tahu mau jadi apa. Nah ketika gue jadi
kuliah jurnalistik ternyata menyenangkan, ya udahlah jadi wartawan aja. Jadi gue tuh bukan yang punya mimpi spesifik gue harus ngejar ini maka akan terwujud, akan usaha. Enggak, gue tuh nggak pernah gitu. Gue tuh cuma pengen gini misalnya, mimpi gue tuh lebih ke hal yang konkret, misalnya aduh pengen punya rumah deh. Oh, terus lo susun rencana? Enggak juga. Oh, enggak. Waktu gue masih jadi wartawan, gue kan masih ngekos. Duh, punya rumah enak kayaknya. Tapi gue nggak tahu caranya gimana. Udahlah. Yakin siapa aja. tahu nanti ada. Dijalanin aja. Sekarang ngekos. Siapa tahu nanti pas saatnya harus dapat rumah gitu aja. Jadi cuma gitu aja. Pengen deh. Tapi nggak yang ngoyo. Dalam rangka mewujudkan rumah, gue harus kerja gini-gini. Enggak. Nah, ketika akhirnya gue harus punya rumah pun kan, ternyata ada temen nawarin ini rumah, terus masuk hitungannya. Iya, ternyata DP-nya segini, ternyata gue tinggal jual ini terus dapat yang kayak tadi kan Anugerah Adiwarta juga lumayan buat nabung, terus ternyata tiba-tiba ada rezeki. Gue tuh selalu yakin, makanya ketika saatnya tiba, rezeki itu akan datang buat gue. Sama kayak ketika gue SD, gue nggak pernah mikir SMP di mana. Tiba-tiba dapat SMP negeri. Waktu SMP juga sepanjang SMP gue nggak pernah mikirin mau SMA di mana. Pas harus milih, udahlah SMA ini aja lah. Kepilih. SMA pun ketika kuliah gue nggak tahu mau kuliah apa. Pas mau daftar UMPTN, gue asal pilih. Terus kayaknya yang pilihan ketiga ilmu komunikasi kayaknya seru deh. Udah deh pilih. Ternyata dapat. Ketika gue harus kerja pun kan, gue udah kuliah 7 tahun terus kerja apa ya? Tiba-tiba pas mau wisuda seminggu sebelumnya ditelepon, ini ada lowongan di Trax. Ya udah ini aja deh. Jadi melihat pola hidup gua yang selalu seperti itu, makanya gua yakin ketika saatnya gua harus mendapatkan sesuatu pasti gua bakal dapetin. Ketika gua harus dapetin rumah, gua ternyata dapet rumah. Ketika gua harus pindah kerja, ternyata gua ada job yang iya. Jadi, ini lo-nya yang beruntung atau lo yang bisa memahami bahwa semua yang terjadi ya sudah begitu? Mungkin ya beruntung juga, rezekinya bagus aja kayaknya. Antara kan gue karena gue selalu yakin kan bertanya jodoh, rezeki, umur udah ada yang ngatur. Jadi nah ini sebetulnya jadinya kayak antara bermata dua, antara guanya ikhlas dan jadi pemalas. Kayak tadi lo depan bilang bahwa lo nggak mau nulis juga karena pemalas. Jadi gue tuh karena gue udah yakin rezeki udah ada yang ngatur. Makanya kerja nggak usah terlalu keras. Malas boleh. Iya, secukupnya aja kerja tuh. Dan kayak gue yakin juga rezeki itu nggak bakal salah alamat. Iya. JNE yang kayak gitu aja selalu tepat alamat, apalagi yang ngatur rezeki itu. Iya. Kalau kata Ari Daging selalu bilang Gusti Allah nggak pernah tidur. Terus Suji Watejo pernah bilang kamu itu melecehkan Tuhan kalau kamu mengira kalau kamu khawatir besok nggak akan makan. Betul. Makanya gue yakin, udah rezeki mah udah ada yang ngatur. Jadi nggak usah ngoyo. Iman sedalam itu lo dapet dari mana? Atau keyakinan sedalam itu bahwa semua udah diatur, gue kerja seikhlasnya dalam konteks waktu yang mungkin nggak terlalu panjang, tapi lo bisa yakin itu muncul dari karena mana? Pengalaman kayaknya setelah ngelihat itu tadi. SD, SMP, SMA, kok gue selalu dapat yang alhamdulillah bagus ya. Padahal gue nggak terlalu. Itu yang membuat lo teguh bahwa ini. Iya. Yakin. Gue UMPTN lulus nggak belajar. Ajaib loh. Gue ingat yang IPA-nya gue cuma jawab sedikit karena banyak yang nggak ngerti. Kan katanya kalau nggak ngerti mendingan kosongin, takutnya minus kan. Gue jawab ala kadarnya. Pas yang soal IPS, gue tuh asli baca soal cuma setarikan nafas. Kayaknya ini deh. Kayaknya ini bagus deh kali. Kayaknya feeling gue ke situ. Ternyata lulus. Dan gue SSC itu setahun tidur di kelas. SSC itu apa? Sony Sugema College ya. Oke, zaman era-era di mana orang mau masuk perguruan tinggi harus bimbel. Di Bogor tuh baru masuk tuh SSC tahun gua kelas 3. Angkatan pertama tuh tahun berapa sih? 9 berapa? 97. 97. Oke. Gua inget banget. Gua di kelas selalu tidur sampai besoknya pas lulus UMPTN. Generasi berikutnya gue dapat dari adik kelas gua, guru SSC membanggakan. Di SSC mah yang tidur tiap hari aja lulus UMPTN. Ngomong gitu. Itu malah jadi bahan untuk mereka jualan kayaknya. Iya, karena yang ngantuk. Gue tuh udah bosan belajar dari kelas 2 SMP sebetulnya. Cuma kan gue nggak bisa menolak permintaan orang tua buat kursus. Gue tuh paling nggak bisa nolak orang tua. Orang tua gini, ya gue ikutin.
Karena pasti punya pemikiran yang lain ya. Iya, berdebat juga kan bingung misalnya. Makanya gue tuh dari dulu juga sekolah sama kuliah tuh ngisi waktu aja karena gue nggak tahu mau ngapain. Makanya gue bisa mengerti kenapa kayak kakak Sleng nggak lulus SMP tapi dia langsung jadi penyanyi. Dia tahu kan dia punya bakat. Oke, gue nggak usah kuliah, gue bernyanyi aja. Nah, gue tuh dari dulu juga gue malas sekolah. Tapi gue ngapain ya? Gue nggak punya bakat dan gue nggak tahu gue harus ngapain. Jadi ya udahlah sekolah aja lah, ngisi waktu aja ini mah sambil berpikir ya sambil ya siapa tahu nanti gue ketemu rezekinya mau ngapain. Dan ternyata itu terbukti ya, sampai punya keyakinan bahwa rezeki udah ada yang ngatur. Iya, lagian juga kalau terlalu dipikirin sekali lagi itu belum tentu besok kita masih ada. Betul. Jadi buat apa terlalu ngoyo bertanya-tanya? Udah jalanin aja. Secukupnya aja kerja mah. Seize the day itu, carpe diem kalau orang-orang bilang. Iya, nikmati hari. Nikmati hari. Inilah terakhir, lo kan kemarin salah satu entertainer yang diundang ke istana. Iya. Ada ketemu Jokowi ya di situ. Sementara lo kan punya pandangan yang menurut gue sih pas banget sih untuk politik ya, bahwa lo nggak pernah kecewa dengan politik. Ini ajaib. Lo gue cari tahu lebih dalam, ternyata lo nggak pernah kecewa karena nggak pernah punya harapan dengan politik. Lo bisa? Ya iya dong. Ngapain kita berharap sama politikus? Politikus itu sebaik apapun pasti bakal mengecewakan. Jadi ya udah dingin aja. Gue tuh diundang ke istana karena kapan lagi lo masuk istana? Itu pertama kali masuk dua istana? Kali. Dua kali. Yang pertama? Yang pertama waktu stand up, bukan? Yang waktu ada Jokowi periode 1. Gue 3 kali berarti. 3 kali. Jokowi periode 1 yang ngundang berbagai elemen pekerja itu kan. Kerja seni. Apa ya udahlah, gua datang. Terus yang kedua waktu nyobain MRT. Oke. Yang di lo foto-foto bareng itu ya? Iya, yang gua bikin vlog naik ya. MRT bareng presiden. Yang ketiga kemarin yang pas ada pandemi. Ya kan gua mah kebetulan lagi kosong terus diajak ke istana. Nggak apa-apa. Jadi setidaknya gua punya foto lagi di istana gitu. Terus udah gitu kan satu meja sama presiden kan. Itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh ratusan juta orang. Jadi ya udahlah, itu mah gue ya murni kayak gitu aja. Ada orang undang, terus waktunya kosong. Iya, waktunya kosong dan istana lagi kan lu nggak sembarang orang bisa masuk istana. Nah, ini gue ya udah dateng aja, seru aja. Setidaknya nanti pas gue punya foto, gue ada foto sama presiden nih. Pakai batik lah ya. Iya. Yang kedua makanya gue mau karena nggak pakai batik. Nggak pakai. Bebas. Yang ketiga, yang kedua ketiga nggak pakai batik. Pertama doang tuh pakai batik. Padahal presidennya pakai baju putih. Iya, kemeja. Yang kedua ketiga gue pakai baju bebas, makanya gue mau. Kan yang pertama gue bilang udahlah gue sekali aja nih, karena pengen tahu ke istana pakai batik. Yang pas yang diundang berikutnya harus pakai batik enggak, ya udah gue mau. Yang ketiga juga saya harus pakai batik enggak pakai kemeja aja. Oh ya udah gue mau. Kan kapan lagi ke istana lo maksudnya? Orang kan suka wah buzzer. Ya terserah deh lu katain gue buzzer, yang penting gue pernah masuk istana. Tapi lu buzzer nggak? Buzzer itu apa definisinya? Orang yang menggaungkan isu yang ditugaskan orang lain kepada diri. Enggak sih, gua buzzer produk aja. Kalau dibayar gua buzzer. Tapi untuk istana nggak? Enggak, istana nggak bayar gua. Maksudnya kalau dibilang buzzer istana kan gua nggak pernah bilang kebijakan Jokowi bagus atau apa. Kan gua tidak pernah mengebaz bahwa politik. Iya, gua tidak pernah ngebaz ini bagus loh gini. Gua cuma kalau gua foto lagi di istana ya gua main ketemu siapapun juga gua foto. Jadi kan kasarnya natural ya. Dengan gua posting foto lagi di istana, apakah gua disebut buzzer ya terserah. Tapi kan sama aja ketika gua main kemana gua foto, gua ketemu temen foto di tempat dia kan sama aja. Ini apalagi ini istana kan tempatnya lebih bagus. Ya wajar kalau posting, ya cuma posting gua lagi di istana terus cerita bahwa gua habis ketemu Jokowi terus Jokowi bilang suruh pada pakai masker kan tidak menjadikan gua buzzer. Buzzer itu kan ketika gua dibayar. Ya, dan itu nggak ada sama sekali. Okay. Gua belum pernah dapat duit dari istana. Tapi kesadaran lo bahwa tadi ya politisi dan lo ngerasa nggak perlu menaruh harapan di sana karena ya menghindari kekecewaan juga. Itu dasar pengalaman harian atau apa? Gua tuh dari zaman kuliah memang udah apatis. Sama politik. Apatis itu nggak punya hati loh. Iya. Oke. Emang gua nggak punya hati sama politik. Zaman mahasiswa 98 deh. Kalau tiba-tiba PSI minta lo jadi salah satu caleg atau calon presiden gimana? Enggak, nanti gua dipanggil bro. Harus enak dipanggil Kang aja sebenarnya. Iya, enggak. Gua tuh memang dari dulu nggak mau ikut politik. Dari zaman kuliah, zaman 98 di demo-demo, yang lain demo gua di kampus aja lah, gua nongkrong. Jadi orang tuh mengira angkatan 98 menjatuhkan orde baru. Ya mereka, gua mah enggak.
Slow banget lo ya. Waktu- Padahal semua orang angkatan ini ingin disebut sebagai orang yang ikut menjatuhkan Orde Baru, lo nggak? Ya gue tidak menjatuhkan Orde Baru, teman-teman gue mungkin menjatuhkan. Gue sih nggak ikut aksi, gue cuma sekali ikut. Itu pun kan tidak bisa dibilang ikut aksi. Gue cuma datang 20 Mei ke apa gedung sate karena Ya. pengen tahu aja rame-rame Ada itu apa, kayak ya? gimana sih rame-rame demo tuh. Oh gini ya, ya udahlah. Gue tuh dulu karena gini, waktu 98 orang pada demo Soeharto, gue meyakinkan bahwa udah ada yang lebih ngerti. Gua nggak ngerti, gua nggak mau mengkritisi yang gua nggak ngerti. Nggak paham, ya. Gua nggak ngerti di politik ini kan terlalu banyak permainan. Yang dikira baik bisa jadi jahat, yang dikira jahat Malah padahal baik. ternyata baik. Gua tuh nggak ngerti dari zaman dulu. Gua nggak ngerti, gua nggak mau maki-maki atau Menghakimi iya, dengan menghakimi sesuatu yang kita nggak sesuatu paham. gua nggak ngerti. Zaman gua Orde Baru kan, iya mungkin apa korupsi, tapi kan gua nggak terlalu ngerti nih gimana sih apa kebobrokan Soeharto tuh kayak gimana. Gua nggak terlalu ngerti, kan udah ada yang mengerti, ya udah Iya. gua percayakan aja. Ibaratnya gini loh, di Islam itu ada yang namanya fardu kifayah. Yang artinya Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang kalau sudah ditunaikan oleh sebagian orang maka Maka kita tuntaslah gitu. kewajiban Oh, itu. oke. Seperti misalnya mengkafani mengurusi mayat, menguburkan segala macam, itu fardu kifayah. Kalau di satu kampung ada yang meninggal, sudah ada yang mengurus, maka sudah tuntas kewajibannya. Tidak perlu semua orang ikut mengurusi ngurus. mayat Oke. itu. Itu namanya fardu Fardu kifayah. kifayah. Sudah ada yang mengurusi. Nah, buat gua, politik atau aktivisme itu termasuk fardu kifayah buat gua mah. Udah ada yang ngurus, udahlah gua mah nggak usah ikutan. dan Gua- hidup lo malah lebih tenang ya. Iya, karena gue nggak ngerti. Dibanding Misalnya orang-orang kayak yang punya kemarin harapan. rame-rame soal undang-undang segala macam, gue nggak ngerti. Gue baca pun Nggak paham. nggak ngerti ini apa sih. Karena gue baca yang kontra masuk akal, baca yang Yang pro ini masuk juga akal masuk juga. akal. Jadi mana yang bener? Jadi gue tuh bingung. Kata yang pro bener, kalau dibaca penjelasannya iya bener Kata yang juga. kontra begitu juga. Kata yang kontra juga. Oh iya, udahlah daripada gua pusing, mendingan udahlah gua serahin sama yang ini, gua dukung aja kalau kalian merasa itu Oke, benar. baik. Ya silakan dukung, asal jangan merusak atau menghakimi atau jangan menindas atau jangan nyiksa orang, itu kan udah jelas. Kan kalau kita misalnya ngelihat orang dipukulin, itu jelas salah. Ya kan misalnya ada orang dipukul Ya, itu ya. jelas salah. Tapi kalau cuma orang berdebat-berdebat, Fine. ada yang bener sih ya. Itu jadi gue tuh udahlah tak pusing apa terlalu mikirin yang terus juga kan kita nggak tahu permainan di belakang itu. Kalau politik kita terlalu berpihak ke sini, ternyata yang ini itu sebetulnya nggak tulus juga kan. Gue tuh males segitu, takut dijadikan alat. Oke. Kayak zaman dulu pernah ada kan save KPK, terus ternyata orang yang kita bela berapa tahun kemudian Masuk. kok ini gini tokohnya. Iya, iya. Tokoh yang kita bela berapa tahun kemudian ternyata setelah berapa tahun ternyata dia nggak sebagus itu. Itu persis di awal tadi lo nyebut ya bahwa lo kemudian mengambil sisi di entertainment karena memang nggak akan punya ruang untuk menyakiti orang lebih banyak dan Iya. punya judgementnya ya nggak berdampak secara luas ya. Iya, kalau gua bilang slang musiknya bagus, ternyata belakangan orang bilang slangnya nggak musik bagus, ya udah. Beda kalau misalnya si politisi A ini Iya. mulia gitu ya. Iya, Tapi kalau gua ternyata bilang, ayo ikuti politisi ini, dia bisa menyelamatkan kita semua, dia bisa mengurus rakyat. Ayo pilih dia. ternyata 3 tahun ternyata dia kemudian salah. Kan gua kayak oh iya gua menjerumuskan. Kalau cuma bilang, "Hei, dengerin musik ini bagus loh." Terus ternyata berapa album dia jelek, ya udah, nggak ada yang rugi juga dari karya yang dihasilkan dari musisi kalau jelek gitu. Ya pusing lah gua. Ya itu, apalagi kalau politik kan terlalu ribet. dalam hidup lo menerapkan itu juga nggak Leh? Misalnya untuk ekspektasi lo nggak taruh di titik yang tinggi supaya lo dalam perjalanan nggak kecewa. Iya. Oh gitu. Kayak misalnya gua kalau bikin apa-apa, gua nggak berekspektasi apa-apa. Gua bikin YouTube, gua nggak berekspektasi bakal banyak Tapi yang malah nonton. meleduk ya. Iya itu kan makanya. Efek tuh ya. Iya, jadi gua tuh kalau mengerjakan sesuatu ya gua kerjain aja, nggak usah mikirin bakal Kayak apa? Gitu. iya, makanya kayak misalnya bikin YouTube, bikin aja yang penting gua pengen. Terserah ada orang yang bakal apresiasi atau enggak, yang penting gua pengen dulu. Kalau kita dari awal berharap sesuatu, ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan pasti kecewa. Jatuh. Tapi kalau kita tidak punya harapan apa-apa, tidak akan ada kecewa. Wah, ini mulia nih kan. Lo yang pada punya harapan lo ya. Bisa selesai lo kalau punya nasihat kayak gini. Iya Jadi, lah, ya dan ya itu. Tapi gue juga
mungkin antara jeleknya gue tuh antara tidak punya harapan atau gue selalu yakin bakal Baik. gagal. Tapi dalam perjalanan hidup lo nggak menemukan kegagalan yang fatal kan? Enggak. Karena ya itu tadi, tidak berharap atau gue yakin kayaknya nggak akan terlalu bagus nih hasilnya. Itu yang malah bagus. Iya, ya maksudnya gue juga bikin YouTube. Ini makanya nggak akan terlalu banyak yang suka dengan kamera gini doang juga. Ya udahlah, nggak ada yang nonton juga. Ternyata malah ada yang ngikutin ya. Iya. Makanya tapi ya gitu, kalau misalnya kita berharap kan kayak ekspektasi tinggi gitu ya. Iya, jadi kecewa. Makanya dan ya itu takutnya kan malah jadi aduh kok kenapa gue begini. Waduh. Kepikiran. Iya, nggak usah hidup. Nggak bisa menikmati hidup itu. itu bukan untuk dipikirin tapi untuk dijalani. Mantap. Hidup untuk dipikirin bukan untuk dipikirin tapi untuk dijalani. Kalau mikir kadang-kadang kalau manusia terlalu banyak memikirkan sesuatu jadi malah nggak dikerjain, pikirin. Jalanin aja. Tapi di saat mana lo harus berpikir? Dalam hidup lo ada yang berpikir keras nggak? Sampai lo mengambil keputusan misalnya. Kayak nggak ada. Ini slow banget hidup, enak banget ya hidup kayak Soleh ya. Nggak ada. Ya? Nikah juga udah 6 tahun, terus udah punya rumah, ya udahlah nikah aja. Gitu. Dulu kan gue nikah, gue punya pegangan, gue harus nikah kalau udah punya rumah. Dan terbukti punya, lalu nikah. Iya, walaupun bini gue suka marah, apa kamu, aku yang nanya-nanya kapan nikah. Jadi walaupun bini gue selalu bilang kesadaran nikah tuh bukan datang dari gue, karena udah ditanya-tanya aja sama dia. Ya tapi itu karena gue punya prinsip, gue pengen punya rumah dulu baru nikah. Terserah rumahnya mau gede mau kecil, yang penting punya rumah dulu baru nikah. Karena nanti meskipun nanti kita bakal misalnya tinggal di rumah mertua, tapi kan yang penting gue punya rumah. Iya. Dan itu terbukti ya dalam perjalanan. Apa ya? Pertanyaan menarik. Apa yang gue pikirkan matang-matang dalam menjalani hidup ya? Gue juga nunggu nih. Kayak lo easy going banget ya, atau gue dari sisi lain spiritualitas gue ngeliat lo beriman banget sih. Lo yakin dengan sesuatu akan terjadi baik apapun kondisinya dan lo jalani. Iya, gue tuh yakin Gusti Allah ngasih gue rezeki baik. Yang gue nggak yakin tuh apakah gue masuk surga atau enggak, itu aja. Itu salah satu kata. Gue tuh kalau dalam hidup nggak ada yang gue takutin. Udahlah, udah ngatur. Gue tuh cuma takut ini nanti pas mati disiksa di kubur, begitu dibangunin di padang mahsyar, amal ibadah kita amal ibadah gue lebih kecil timbangannya daripada kejahatan. Nanti matahari sejengkal kan. Kalau orang Islam tuh ada di ajaran Islam ada pengetahuannya gitu. Nanti ketika kita mati kita ditanya nih, man rabbuka. Yang bakal menjawab kita tuh adalah amal perbuatan. Kalau amal kita baik, kita bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kalau amal kita nggak baik, nggak bisa jawab, nanti disiksa di kubur. Kan katanya itu ini ya, yang ketakutan gue tuh ini. Gue tuh suka menakutkan hal-hal yang memang orang lain mah menakutkan hidup, gue mah nggak takut dalam hidup biasa, tapi yang di luar hidupnya. Gue tuh selalu bayangin kalau nanti gue mati, kan katanya kalau kata guru ngaji, 7 langkah setelah para pengantar itu pergi dari kuburan, malaikat datang, man rabbuka. Wah, itu gue udah dengar kalau bayangin. Aduh, udah mah sempit, dipocong itu kan, ditanya man rabbuka. Terus nanti nggak bisa jawab, jadi kuburan makin sempit, gelap. Nanti kalau kan manusia sebelum kiamat itu disiksa terus nih kalau amalnya tidak baik. Nanti setelah beres disiksa semua manusia kiamat mati dibangunin nanti timbang lagi. Di padang mahsyar ditimbang dan nanti katanya matahari sejengkal doang jaraknya. Kalau orang yang amal baiknya banyak tidak akan merasa panas. Kalau yang amal baiknya sedikit itu bakal kepanasan. Kan ngebayangin itu, waduh. Nanti pada saat di padang mahsyar semua manusia tidak akan ingat urusannya, tidak peduli masing-masing karena yang hanya memedulikan diri sendiri karena saking takutnya. Kan parno. Terus nanti kalau ditimbang ternyata lebih suruh berat. Masuk, iya udah gitu nyebrang jembatan Siratal Mustaqim yang katanya kayak rambut dibelah 7. Waduh, itu hal-hal yang gitu yang bikin gue suka parno, nggak bisa tidur. Tapi dalam pengalaman hidup lo, lalu menghadapi ketakutan itu, lo ngerasa akan lolos nggak ujian itu? UMPTN aja lo lolos? Itu nggak belajar sambil itu tidur? Urusan dunia, itu urusan dunia. Okay. Urusan akhirat gue nggak tahu. Takutnya kan ya siapa tahu, syukur-syukur gue pas udah mau meninggal sempat baca syahadat kan, alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ini kan nggak sempet, nah ya itu takut.
Itu sih yang selalu jadi pikiran gue tuh. Itu Nggak bisa tidur. Hmm. Sama paling gue kalau gue tuh nggak pernah mikirin apa ya dalam hidup yang berat-berat. Gue tuh mikirin tuh yang ringan-ringan, yang deket-deket, misalnya kayak lagi ngecat kamar, duh kapan selesai nih. Ngebayangin nanti Praktis udah banget jadi. ya? Iya, misalnya halaman belakang lagi diganti lantainya. Apa ya? Kapan jadi nih si tukang? Aduh kalau udah jadi bagus ya. Gitu aja, gue tuh memikirkan yang dekat-dekat. Pendek gitu ya. Iya, makanya gue kalau sama politik nggak kritis, tapi kalau gue di kantor gue kritis. Karena gue mengerti. Gue tahu ketika ada orang kerjanya nggak benar, gue ngerti. Ini orang kerjanya nggak benar. Kalau dia kerjanya nggak benar, perusahaan kita terganggu. Kalau perusahaan kita terganggu, hajat hidup kita terganggu. Nanti perusahaan nggak berkembang, bakal mempengaruhi kesejahteraan. Gue kritis. Gue dari zaman di Playboy, gue kritis sama manajemen, sama ya dari zaman Rolling Stone, sama orang-orang yang nggak kerja nggak bener, sama sama pihak manajemen yang tidak mengerti kita. Gue kritis, gue membela. Tanya teman-teman di Rolling Stone, gue ini waktu di Rolling Stone termasuk yang suka ngelawan direktur, karena selalu kontra dan ngebalikin omongan direktur. Nah, gue mah kalau sama hal-hal yang deket sama gue kritis. Tapi kalau sama Indonesia yang terlalu jauh, gue enggak, karena gue ngerti. Mohon maaf aja nih orang-orang suka nanya, Kang, kan suka ada tuh di Twitter atau ini, Kang, komentarnya mana soal ini? Kenapa gue mesti komentar? Emangnya semua mesti dikomentarin? Iya. Tapi kan Twitter tabiatnya kayak gitu. Iya, Twitter tapi tuh kan, politik banget kan? Iya, lagian juga kan tidak semua hal perlu kita komentarin, dan tidak perlu semua tokoh ikut berkomentar. Iya. Emang kenapa kalau ada tokoh ini nggak komentar? Apa gitu? Kurang keren kalau Soleh nggak muncul kayaknya. Ngapain juga? Lagian juga ya nggak perlu lah berharap orang, kan kecenderungan orang-orang tuh gitu, netizen tuh, kalau ada isu besar Semua orang diajak. semua harus komentar. Ada berita duka di sini, semua harus ikut berduka. Nah kalau gua nggak berduka, ngapain gua ikut berduka? Juga kalau di WhatsApp kalau ada yang ulang tahun, sorong. Iya orang kan? ngasih selamat Kalau di ulang tahun. grup, nah kita nggak terlalu akrab, tapi gara-gara semua ikut ngucapin jadi ikut ngucapin. Lo nggak dalam posisi itu pasti. Enggak, gua mah kalau nggak akrab udah Ya, biarin, nggak usah ngucapin. Atau kalaupun ngucapin langsung japri aja, nggak perlu di ini. Itu kecenderungan kultur kita kali sekarang ya, kalau semua satu orang melakukan atau banyak orang melakukan, itu kultur kerumunan itu. Iya, semua harus melakukan. Kalau ada satu yang tidak nggak melakukan, merasa nggak nyaman kan jadinya. Iya, makanya gua suka sebel kayak gitu. Apa sih, kenapa gua mesti komentar? Kan bisa jadi hal itu tidak menarik buat gua. Dan juga nggak perlu komentar juga karena Iya, ada lagian juga kan sudah ada orang-orang yang pintar. Prinsip gue sih gitu ya. Jadi orang-orang netizen, kalau saya tidak mengomentari apa-apa, kan sudah ada yang pintar, yang sudah berkomentar. Udahlah. anggapnya mereka lebih layak untuk mengatakan iya, itu. mereka lebih mengerti. Kalau gue tidak mengerti, jadi gue tidak akan mengomentari sesuatu yang tidak gue mengerti. Takutnya itu ternyata ada hal di luar ini, apalagi setelah Pemahamannya. Di entertainment deh, lo kan lumayan paham nih. Apa komentar lo soal entertainment terakhir nih? Belum kita. Ya ternyata kalau di entertainment itu yang terlihat di kamera itu tidak seindah senyatanya. Iya, kadang-kadang kalau kita lihat sebelum gua masuk ke dunia ini kan kayak yang ternyata orang yang kita kira berantakan ternyata enggak. Kan orang-orang suka gitu. Komentar suka ngejudge artis gini. Mereka tuh kan tidak seperti yang kita kira. Kan suka ada tuh orang artis-artis dijudge jelek padahal enggak, aslinya baik. Jadi orang tuh suka menghakimi gini ya. Di dunia hiburan tuh orang-orang warga tuh seakan mengenal dekat public figure hanya karena dia follow dan dia update setiap hari, merasa kenal dekat dan berhak menghakimi. Padahal kan yang dilihat di media sosial itu bukan 100% dia. Jadi gue tuh suka sedih kayak ngeliat orang-orang dihakimi padahal aslinya nggak seperti itu. Kayak ada orang keluarganya dihakimi karena gini-gini padahal enggak loh, enggak, aslinya nggak gitu. Jadi ya dunia entertainment ini glamor tapi juga sebetulnya tidak seperti yang masyarakat kira. Jadi makanya jangan menghakimi lah. Gue dulu juga waktu belum jadi entertainment suka menghakimi dan ya bagian juga dari yang ngata-ngatain. Tapi sekarang lo lebih bijak ya, lebih hati-hati karena lo ada di situ. Karena gue tahu ternyata kalau yang kita hakimi atau yang kita hina-hina itu
Nggak begitu loh. Dulu gue termasuk salah satu yang suka ngeledek-ledekin artis atau apa. Tapi setelah lo terjun ke situ menjadi paham dan merasa itu nggak perlu dilakukan. Iya, bahwa status terkenal itu bukan membuat kita mengenal orang itu. Jadi nggak usahlah komentarin hal-hal yang belum dimengerti gitu. Lebih baik diam. Iya, lebih baik diam aja. Kalau kita ngelihat ada kasus atau apa, udahlah mendingan nggak usah komentar kalau kita nggak ngerti. Misalnya ada kasus perselingkuhan atau kasus apa, udahlah nggak ngerti mah biarin aja, nggak usah komentar. Persis itu sikap lo di politik juga ya, di bidang-bidang yang lain. Tapi ya entertainment itu tidak jelas juga sih masa depannya. Serius, kan setiap orang butuh hiburan. Enggak, guanya dari sisi pelaku. Kan cepat perputarannya. Bisa jadi naik sekarang turunnya terkenal, ya. besok enggak. Tapi terbukti lo 20 tahun di karir lo kan selalu bisa punya leveling. Iya, memang adaptif banget. Iya, kadang-kadang gue bertanya kalau gue tua masih kerja apa ya. Cuma kan akhirnya balik lagi, udahlah belum tentu sampai tua juga. Keren. Jadi yang sekarang lo jalanin seoptimal mungkin, hasilnya ya sudahlah. Itu efek aja dari yang lo kerjain. Jangan, memang gue juga suka mikir, kerja di hiburan kan nggak ada jaminannya. Apalagi pasti usia ada constraint tertentu kan. Iya, apalagi nanti belum tentu dipakai lagi di hiburan. Tapi lagi-lagi ketika mikirin itu, itu belum terjadi, udahlah nikmatin aja. Pikiran pakai buat yang lain aja ya. Pikiran lo masih banyak berarti yang masih fresh ya, belum kepake ya. Karena nggak pernah mikir kan hampir dalam perjalanan hidup lo. Apa ya, iya. Mau MPTN aja tidur tuh di SSC itu. Ya nggak usah dipikirin lah hidup. Tapi jangan ditiru ya, yang lagi mau pada ujian atau apa ya, terus jangan tiduran ya. Tapi belajar serius-serius juga, kalau rezekinya belum lulus mah nggak lulus. Oke. Itu keyakinan yang berdasarkan spiritualitas yang dalam. Iya, gue tuh demotivator. Salah, makanya lu mengundang juga salah lu. Daripada nih ya, makin terdemotivasi kalian di sini, gue tutup aja deh acaranya. Gimana? Terdemotivasi tidak? Enggak sih, gue mendapatkan banyak hal yang menarik ya. Artinya mungkin tadinya gue ngerasa akan apa ya, terpukau karena yang gue dapat dari luar ya. Ternyata lo manusiawi banget gitu. Orang yang malas diakui, orang yang ternyata dulu sekolah tidur, dan banyak kebaikan yang kemudian lo dapat karena ya udahlah, kalau emang udah rezekinya, ada waktunya lo dapet. Dan ini sih buat gua ini perdana yang ini kok jadi merinding nih lihat. Serius. Karena gue pengen mendapatkan sisi-sisi ini. Jadi gue closing aja deh kalau gitu ya, daripada lama-lama nih. Jadi thank you percakapan atau ngobrol ini. Mudah-mudahan ini membuka ruang buat kita memahami orang lebih utuh ya. Nggak menjudge juga seperti yang lo takutkan terhadap orang. Gue juga nggak menjudge lo sih. Gue ngerasa oke, lo dalam kerapuhan, dalam kekuatan lo punya sisi-sisi yang mengembirakan dan membanggakan juga sih. Lo mau closing nggak? Saudara-saudara, terima kasih telah menyaksikan Beginu ya. Saya tidak tahu ini manfaatnya apa acara ini. Intinya pesan dari saya, nikmati hidup, syukuri apa yang ada. Benar kata Rian Demasif, syukuri. Mantap. Orang kadang suka lupa bersyukur, terlalu berpikiran ke depan, tidak menikmati hari ini. Justru ingatlah, saat ini adalah yang paling berharga. Syukuri apa yang ada. Saya selalu ingat ucapan guru ngaji saya, kalau kamu bersyukur, niscaya akan ditambah nikmatmu. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, sungguhlah azab Tuhan sangat pedih. Kenapa jadi religi ini? Tapi pokoknya endingnya emang itu. Saudara-saudara, tetaplah kritis karena kita bisa jernih melihat dunia. Bacalah kompas.com. Masuk gitu.